Tahukah kamu bagaimana awal mula berdirinya PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah? Hal ini diawali pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meletakkan fondasi, izin, kerjasama, kesepakatan internasional. Proses perizinan dan konsesi tambang oleh SMI, Bintang 8 dan Tsingshan pada rentang 2009 hingga 2013. Groundbreaking dan pendirian resmi perusahaan pada tahun 2013 menandai masuknya Indonesia-China dalam kerjasama industri nikel skala besar dan penandatanganan pendirian kawasan IMIP yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden China Xi Jinping di Forum Bisnis Indonesia-China di Jakarta dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2013. Kemudian di era Presiden Jokowi, mimpi itu diwujudkan. Konstruksi selesai, pabrik berdiri, dan pada 29 Mei 2015 IMIP diresmikan, membuka era baru industri nikel dan hilirisasi di Sulawesi Tengah. Dengan demikian, berdirinya PT IMIP adalah hasil kombinasi antara keputusan pemerintah Indonesia, razia kebijakan sumber daya dan hilirisasi, investasi asing, teknologi dan modal dari Tsingshan, dan kapasitas lokal, konsesi tambang, kerjasama dengan perusahaan Indonesia. Ada Diresmikan oleh Pak Jokowi. Anda melihat sendiri? Iya, bukan bandaranya ya. Iya. Smelter IMIP-nya, kawasan IMIP-nya itu diresmikan. Anda melihat sendiri? Lihat sendiri. Diresmikan oleh Pak Jokowi? Oleh Pak Jokowi. Saya ada di sana. Anda di sana? Iya. Ada dokumennya misalnya, foto dan lain sebagainya? Kalau dukungan dari penguasanya masih ada, kan kita tahu bahwa 2015 diresmikan oleh Pak Presiden. Oh, Anda waktu itu ada di sana? Iya, ada di sana. Diresmikan oleh Oleh Pak Jokowi. Anda melihat sendiri? Iya, bukan bandaranya ya. Iya. Smelter IMIP-nya, kawasan IMIP-nya itu diresmikan. Anda melihat sendiri? Lihat sendiri. Diresmikan oleh Pak Jokowi? Oleh Pak Jokowi. Saya ada di sana. Anda di sana? Iya. Ada dokumennya misalnya, foto dan lain sebagainya? Waktu kasus tidak ditemukannya TKA itu oleh Bukan, dokumen pada saat Pak Jokowi meresmikan pada waktu itu. punya. Sekarang saya hapus semua. Saya ingin tanya terakhir untuk Anda. Anda kan punya resiko nih, Anda cerita seperti ini ke saya. Ke iNews, eksklusif, ke Aiman, rakyat bersuara. Kenapa Anda mau ceritakan dan Anda membuka semua? Gini, saya kadang prihatin ya, melihat tambang-tambang kita itu dikuasai oleh bukan kita, gitu loh. Oleh bukan untuk kemakmuran rakyat, karena saya merasakan, melihat langsung berinteraksi dengan masyarakat di desa Patupia, di desa sekelilingnya itu. Mereka bukan merasakan kebahagiaan, mereka menderita pada saat itu. Misalnya? 2005, mereka punya tambak-tambak, ikannya pada mati semua. Karena? Ya, airnya berubah menjadi hangat dan waktu itu pembelaan perusahaan kan Ya. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP bukanlah cerita biasa. Semuanya bermula lebih dari 1 dekade yang lalu, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka kerjasama besar dengan Tiongkok. Di saat itu, Xi Jinping yang kemudian menjadi Presiden Cina menyetujui kesepakatan masuknya investasi besar untuk membangun kawasan industri nikel di Morowali. Kesepakatan besar inilah yang menjadi pondasi IMIP. Ketika pemerintahan berganti, Presiden Joko Widodo melanjutkan proyek ini dengan skala lebih besar. Jokowi mendorong hilirisasi nikel, membuka investasi tambahan, dan memperluas pembangunan smelter di kawasan IMIP. Pada akhirnya Jokowi pula yang meresmikan kawasan industri ini sebagai simbol transformasi ekonomi Indonesia. Namun justru setelah IMIP tumbuh besar, muncul pertanyaan yang makin keras terdengar. Kenapa pekerja Tiongkok begitu banyak di IMIP? Dalam berbagai pemberitaan nasional, pemerintah menjelaskan bahwa pekerja asing dibutuhkan karena teknologi smelter berasal dari Tiongkok. Mereka menyebut bahwa tenaga ahli harus didatangkan untuk tahap awal. Tapi di lapangan, publik melihat kenyataan berbeda. Jumlah pekerja Cina lebih terlihat dan lebih dominan pada beberapa sektor. Hal ini yang membuat masyarakat mempertanyakan, siapa yang sesungguhnya menikmati hasil besar proyek ini? Pertanyaan selanjutnya, kenapa IMIP
disebut perusahaan tertutup. Akses terbatas, liputan media dibatasin, bahkan beberapa wakil pemerintah daerah mengaku kesulitan masuk tanpa izin khusus. Alasan keamanan industri memang disampaikan pihak perusahaan. Tetapi bagi sebagian orang ini justru semakin memicu tanda tanya. Bagaimana mungkin sebuah mega proyek yang lahir di kesepakatan negara dan diresmikan presiden justru sulit diakses oleh pejabat negara sendiri. IMIP adalah proyek besar yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional. Dimulai dari SBY, dibangun kokoh oleh Jokowi, namun kini rasa bangga itu bercampur pertanyaan besar. Proyek ini untuk siapa? Untuk Indonesia atau justru untuk kepentingan lain? Kita tunggu info selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.